Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, kelas ekonomi teknik 4 pada tahun 2020. Pada kali ini akan mempresentasikan mengenai pekerjaan jalan tol Nongko-Jajar Dingklik tahun 2020 yang berada di Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Sultan Mahdi Al-Faruqi, NIM 150171124. Saya Rama Maulana Razak, 150171138. Saya Sidik Mulia, 150181130, dan ada teman saya Andre Putra Sunaria, 150181126. Oke. Deskripsi pekerjaan. Jalan tol Nongko-Jajar Dingklik yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur yang saat ini dalam perbaikan dan penambahan ruas jalan menjadi 2 ruas yang sepanjang 8,6 km. Proyek ini berada di bawah naungan pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan serta dikonsultani oleh PT Konindo Panorama dengan kontraktor PT Multi Razulka Sakti. Berikut adalah data pekerjaan yang kami dapatkan terkait pembiayaan dari proyek ini, mulai dari bidang umum yaitu terkait mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, pengamanan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, pekerjaan drainase, maupun pekerjaan tanah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, terdapat pula data mengenai perkerasan berbutir, perkerasan aspal, pekerjaan struktur, rehabilitasi jembatan, pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain, serta pekerjaan pemeliharaan kinerja. Berikut adalah data pendukung perhitungan yang kami gunakan sebagai data pelengkap proyek tersebut. Pertama ada di tabel kiri ada BI rate tahun 2020. Kemudian yang di tengah adalah lending rate tahun 2020. Dan yang paling kanan adalah tabel inflasi 2020. Untuk nilai bunga bank atau interest, kita gunakan yang lending rate. Dan kami rata-ratakan lending rate per bulan pada tahun 2020 sehingga didapat interest sebesar 5,1%. Kemudian nilai inflasi yang kami gunakan sesuai dengan tabel yang paling kanan tahun 2020 yang kami rata-ratakan juga menjadi 2,19%. Nah, untuk interest total yang kami gunakan I tambah F ditambah I kali F sebesar 7,4%. Kemudian MARR yang kami gunakan adalah IF ditambah 2,5% yang dibulatkan menjadi 10%. Next. Kemudian besar tarif yang kami gunakan mengikuti ruas tol Gresik Surabaya pada tahun 2020, yaitu dibagi menjadi 5 golongan, di mana golongan 1 sebesar Rp619 per kilometer, golongan 2 Rp819 per kilometer, golongan 3 Rp819 per kilometer, golongan 4 dan golongan 5 Rp1.119 per kilometer. Kemudian perhitungan pembiayaan dengan melihat besaran lalu lintas harian rata-rata tahunan pada ruas tol Nongko-Jajar Dingklik sebagai berikut pada tabel yang paling bawah. Nah, kemudian ini adalah data perhitungan awal. Data perhitungan awal pada proses pengolahan data yang mana diasumsikan pada 30 tahun mendatang dan mengasumsikan perhitungan cash flow dengan melihat kondisi pada saat ini yaitu tahun 2020. Kita mengasumsikan dengan MAR sebesar 10%. Data perhitungan awal yang akan kami olah lebih lanjut untuk menghitung besarnya nilai dari interest rate of return, benefit cost ratio, net present value, analisis sensitivitas, dan perhitungan lainnya yang dianggap penting dan perlu dibahas lebih lanjut. Data perhitungan awal ini diantaranya 1. Aliran pendapatan atau revenue, diantaranya data pendapatan per golongan kendaraan yang melewati tol Nongko-Jajar Dingklik. 2. Aliran pengeluaran outflow, diantaranya pengeluaran atas operation and maintenance yang dibagi menjadi per tahun, per 3 tahun, per 5 tahun, dan per 10 tahun, serta data pengeluaran inflasi akibat investasi.
Nah, berikut adalah perhitungan cash flow dari tol Nangko Jajah Diklik yang telah dihitung pada saat data awal telah kita lakukan. Nah, di sini tuh ada keterangan bagaimana cost dan initial investasi dan manajemen maintenance and operation dan satuannya. Nah, di sini itu dari beberapa keterangan dari mobilisasi, bagaimana kita perkirakan pekerjaan drainase, pekerjaan tanah, sehingga pengendalian tanaman. Nah, di sini tuh dari initial investment dan juga ada cost dari maintenance and operation-nya selama ada per tahun, 3 tahun sama 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan dari revenue-nya atau pendapatan dari tol Nangko Jajah Diklik. Nah, perhitungan ini dihitung nih pada 2 tahun pertama atau 2020-2021 itu dilaksanakan itu adalah pada saat pembangunan. Nah, di sini tuh kita ada penggolongan kendaraan ini. Nah, pendapatan dari golongan kendaraan. Nah, di ruas tol Nangko Jajah Diklik. Nah, selama 30 tahun mendatang. Nah, di sini tuh pada tahun 2042 pada volume kendaraan maksimal dari asumsinya itu pertumbuhan volumenya itu pada tahun 2042. Nah, di sini tuh pada saat setelahnya itu akan bernilai nilai totalnya akan sama. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan dari cash flow atau outflow dari si tol Nangko Jajah Dikliknya. Nah, dari investasi dan operation and maintenance yang telah kita hitung dari per tahun, per 3 tahun, per 5 tahun, sama per 10 tahun. Dan juga kita lihat juga pada saat pengeluaran kita selama kurun waktu 30 tahun mendatang. Nah, kita lihat juga bagaimana totalnya dalam negatif juga. Nah, di sini ada grafik cash flow, bagaimana yang abu-abu merupakan kumulatif antara cash flow dan juga revenue pendapatan kita. Dan warna oranye ini adalah pengeluaran kita selama 30 tahun mendatang. Nah, di sini tuh ada nih tahun 2020 sama 2021 tidak mengalami pendapatan karena pada saat masa pembangunan. Selanjutnya adalah interest rate of return atau IRR. Nilai IRR adalah tingkat suku bunga yang diperoleh dari perhitungan data awal yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dihitung dengan menggunakan aplikasi pengolahan data. Nilai IRR ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai suku bunga bank yang berlaku secara umum atau biasanya disebut dengan minimum attractive rate of return atau MAR. Keputusan investasi dengan indikator IRR adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila I yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan nilai MAR, dapat dikatakan investasi tersebut layak untuk dilakukan. Sedangkan apabila I yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan nilai MAR, investasi tidak layak untuk dilakukan. Berikut adalah perhitungan IRR. Perhitungan rate of return dengan menggunakan metode goal-seek atau iterasi dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri. Hasil yang didapatkan adalah IRR sebesar 18,048%, yang lebih besar daripada MAR yang telah ditentukan sebelumnya sebesar 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi tersebut layak untuk dilakukan. Selanjutnya adalah net present value atau NPV adalah nilai sekarang atau present value dari suatu cash flow investasi. Dasar dari metode ini adalah mengaplikasikan suatu discount rate atau tingkat diskon tertentu untuk mengurangi nilai arus kas ke depan dari suatu proyek. Tingkat diskon ini timbul sebagai kompensasi resiko akibat adanya ketidakpastian atas arus kas serta faktor penurunan nilai uang yang akan diterima di masa depan. Suatu proyek dilihat nilai ekonomisnya saat ini dengan perhitungan NPV. Kriteria keputusan penilaian dengan pendekatan ini yaitu, apabila NPV positif, maka proyek sebaiknya dijalankan. Sedangkan apabila NPV bernilai negatif, maka proyek sebaiknya dibatalkan karena tidak layak. Berikut adalah perhitungan NPV. Pada tabel di sebelah kiri dapat dilihat, dari perhitungan yang telah dilakukan dan didapatkan nilai net present value dari pembiayaan tol Nangko Jajah Diklik sebesar sekitar 6 miliar rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa NPV lebih dari 0, sehingga investasi tersebut layak untuk dilakukan karena NPV yang bernilai positif. Berikut adalah grafik dari cash flow pada perhitungan present value. Dapat terlihat bahwa nilai-nilai tersebut mengalami fluktuasi dan perubahan tanda positif menjadi negatif dan sebaliknya sekitar pada tahun 2030 serta di tahun 2026 atau 2027.
Berikutnya analisis benefit cost ratio. Benefit cost ratio atau BCR digunakan pada tahap awal evaluasi perencanaan investasi sebagai analisis tambahan dalam rangka validasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lain. Metode ini sangat bermanfaat untuk evaluasi proyek pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat banyak, baik berdampak positif maupun dampak negatif. Metode ini memberi penekanan terhadap rasio antara aspek manfaat atau benefit dengan aspek biaya atau cost yang ditanggung akibat adanya investasi tersebut. Kriteria untuk mengetahui apakah suatu rencana investasi layak atau tidak secara ekonomis dengan metode BCR adalah sebagai berikut. Jika BCR lebih besar atau sama dengan 1, maka investasi tersebut layak atau visible. Jika BCR lebih kecil daripada 1, maka investasi tersebut tidak layak atau unvisible. Berikut adalah perhitungan benefit cost ratio dapat dilihat pada tabel sebelah kiri. Perhitungan benefit cost ratio menggunakan nilai NPV dari masing-masing benefit dan cost. Dari perhitungan yang telah dilakukan dan didapatkan nilai benefit cost ratio dari pembiayaan tol Nangko Jajar Diklik adalah BCR konvensional sebesar 1,226, BCR modified sebesar 1,74. Sehingga dapat disimpulkan BCR lebih dari 1. Maka investasi tersebut layak dilakukan. Kemudian dilakukan analisis payback period. Payback period merupakan jangka waktu pengembalian nilai investasi melalui penerimaan arus kas bersih dalam sebuah periode yang ditentukan. Dalam hal ini, payback period menunjukkan sebuah angka tahunan sebagai ukuran dalam pengembalian dana investasi. Perhitungan payback period dapat dilihat pada tabel sebelah kiri. Yang digunakan adalah nilai NPV kumulatif tiap tahun. Dapat dilihat perhitungan payback period yang melihat aliran dana yang bernilai positif saat tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada pengerjaan jalan tol Nangko Jajar Diklik, ini terjadi 2 kali masa payback period pada tahun 2025 dan tahun 2032. Nah, selanjutnya itu adalah analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas ini merupakan salah satu bentuk nih dari bagaimana menganalisis dampak dari suatu perubahan. Nah, dari perubahan suatu aspek ini dalam sebuah proyek yang dapat berpengaruh terhadap keberjalanan suatu proyek atau pekerjaan secara umumnya. Nah, dalam sebuah jalan tol Nangko Jajar Diklik ini, ada beberapa yang akan kita analisis sensitivitasnya. Yang pertama itu harga masuk kendaraan, yang kedua ada operation and maintenance atau ONM, dan yang ketiga ada investasi, yang keempat ada revenue, dan terakhir itu ada perubahan volume kendaraan. Nah, selanjutnya itu ada analisis sensitivitas bagaimana harga masuk jalan tol per kilometer yang telah kami hitung sebelumnya. Itu ada pada saat kita ONM dan investasi itu sama, maka pada saat pendapatan kita per golongan kendaraan itu akan berbeda. Nah, di sini pergolongan kendaraan itu juga kita analisis sensitivitasnya dari minus 40% hingga 40%. Nah, di sini tuh harga nilainya itu hampir-hampir sama atau mendekati nilainya tidak ada yang negatif. Nah, pada saat kita menghitung nilai net present value-nya, ada mengalami nilai negatif pada saat minus 20%. Sehingga pada saat ada sensitivitasnya pada saat 20% atau lebih, maka nilai proyek tersebut tidak dikatakan sebagai layak. Nah, selanjutnya itu pada saat analisis sensitivitas bagaimana ONM-nya, operation and maintenance-nya. Nah, di sini bagaimana kita variasikan dari ONM dari min 40% sampai 40% dan investasinya tetap dan pendapatan yang telah kita lakukan itu tetap, maka pada saat yang bersamaan itu NPV atau net present value pada saat bertambahnya 40% sensitivitasnya akan bernilai negatif. Nah, di sini itu pada saat 40% dari ONM kita atau bertambah banyaknya besarnya dari ONM ini, maka NPV-nya akan bernilai negatif. Nah, sharing pertambahan ONM ini tuh bisanya seperti kayak inflasi maupun bencana alam dan juga hal-hal yang di luar kita kayak gempa juga dan gunung meletus. Nah, misalnya itu ada analisis sensitivitas dari pertumbuhan volume. Nah, dari pertumbuhan volume ini bagaimana volume kendaraan setiap tahun dan pada saat pertumbuhan volumenya itu kita ukur,
Di sini itu ada 2% pada saat awal, dan kita hubungkan dari min 40 sampai 40%. Nah, di sini itu ada pada saat NPV-nya itu akan selalu tetap nih. Nah, kan ada pertumbuhan volume, jadi pada saat pendapatan itu akan berubah. Nah, investasinya tetap dan ONM-nya juga tetap. Nah, di sini NPV-nya bernilai positif, dan bisa juga kita lihat nih bagaimana sih pengaruhnya dari pertumbuhan volume ini yang melewati atau memasuki jalan tol. Dari perubahan itu bisa terjadi karena kemudahan aksesnya, regulasi, ekonomi, sosial, dan politik. Nah, di sini pertumbuhan volume kendaraan ini diperhitungkan dengan memprediksi nih kenaikan kendaraan setiap perubahan yang berarti. Nah, selanjutnya yang berikut tabel-tabel untuk perhitungan analisis pertumbuhan volume mulai dari pertumbuhan menjadi 2,2%, dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya untuk pertumbuhan volume 2,4% tiap tahunnya, lalu untuk 2,6%, serta 2,8%, yaitu plus 40% dari pertumbuhan awal, yaitu 2%. Kemudian ketika dikurangkan dari pertumbuhan awal 22% tersebut, yaitu berkurang 20% menjadi 1,8%, perhitungannya sebagai berikut. Kemudian untuk perhitungan 1,6%, pertumbuhan volume per tahunnya, serta pertumbuhan 1,4%. Dan terakhir untuk perhitungan pertumbuhan volume 1,2% tiap tahunnya. Selanjutnya ada analisis sensitivitas dari investasi. Berikut membandingkan bagaimana jumlah investasi tersebut mempengaruhi nilai NPV terhadap suatu proyek ini. Dilakukan dengan nilai yang lain yaitu ONM dan NIS sebagai tetap, sedangkan nilai investasi berubah terkait perubahan mulai dari minus 40% hingga 40%. Yang terakhir ada analisis sensitivitas revenue, adalah pengaruh revenue terhadap proyek jalan tol. Dalam hal ini, revenue akan dipengaruhi oleh banyaknya mobil yang masuk ke jalan tol, kebijakan tarif atau regulasi, dan faktor lainnya. Proses analisis sensitivitas revenue dilakukan dengan memvariasikan dalam rentang minus 40% hingga plus 40% dengan interval 10%. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan memprediksi pengaruh yang terjadi akibat perubahan terhadap pemasukan atau income yang bersumber dari revenue. Berikut untuk revenue dengan sensitivitas minus 40%, artinya pendapatan yang kita terima berkurang hingga 40% dari yang sebelumnya kita rencanakan. Selanjutnya untuk minus 30%, masih bernilai positif untuk NPV-nya, sehingga proyek jalan tol ini layak untuk dilakukan atau dilanjutkan. Ketika minus 20% juga masih bernilai positif, baik juga untuk minus 10%, NPV-nya masih bernilai positif. Kemudian ketika ditambah sebesar 10%, NPV dari jalan tol ini masih bernilai positif. Begitu pula dengan ketika ditambah 20%, ditambah 30%, maupun ditambah 40%. Berikut hasil dari perhitungan analisis sensitivitas dari masing-masing aspek yang telah kami sampaikan, dapat terlihat bahwa untuk pengaruh sensitivitas dari harga masuk memiliki gradien positif paling besar, yang artinya memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan NPV dari proyek ini. Kemudian untuk pertumbuhan volume kendaraan juga memiliki pengaruh yang positif, artinya pertambahan dari perubahan pertumbuhan volume ini juga mempengaruhi pertambahan NPV. Sedangkan untuk ONM dan investasi dapat terlihat bahwa semakin bertambahnya nilai perubahan terhadap ONM maupun investasi membuat nilai NPV dari proyek tersebut berkurang. Bahkan untuk ONM sampai mencapai nilai negatif ketika ditambah melebihi 40%. Berikutnya, kesimpulan dari analisis ekonomi teknik yang kami lakukan adalah sebagai berikut. 1. Proyek tersebut layak untuk dilaksanakan karena nilai net present value yang bernilai positif. 2. Dengan menggunakan analisis benefit cost ratio, didapatkan nilai BCR konvensional sebesar 1,226 dan BCR modified sebesar 1,74, sehingga memenuhi syarat untuk kelayakan dari proyek perbaikan jalan tol tersebut. 3. Perhitungan dengan menggunakan interest rate of return atau IRR lebih besar dibanding dengan nilai MARR, sehingga investasi layak untuk dilaksanakan. 4. Dengan menggunakan analisis sensitivitas terhadap aspek-aspek yang dapat mempengaruhi suatu proyek secara nyata,
dan memprediksi hal tersebut secara realistis, dilakukan perhitungan analisis sensitivitas yang hasilnya dapat dilihat pada slide sebelumnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga masuk merupakan aspek paling sensitif pada pelaksanaan proyek ini. Saran yang dapat dilakukan untuk tugas besar berikutnya adalah sebagai berikut. 1. Perlu dilakukan perhitungan lainnya yang mempengaruhi sensitivitas pada proyek perbaikan jalan tol ini. 2. Melakukan regulasi yang tepat sasaran agar mendapat nilai yang diinginkan dan ekosistem jalan tol yang memadai dari segi sarana dan prasarana. Sekian Demikian presentasi paparan. dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam proses penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.